Nama saya Winji, jenis kelamin perempuan. Tapi siapa sangka, saya ditabrak orang dan jadi ayah secara tiba-tiba. Cepat ke sekolah sekali, ada masalah besar terjadi. Ada apa? Apa yang terjadi? Bukankah ini adik kelas yang saya selamatkan sebelumnya? Suamiku, aku tahu kehamilan tak terduga ini membuatmu sangat tertekan. Tapi, kamu tidak bisa meninggalkan aku dan bayi kita karena hal ini. Aku yang bikin kamu hamil? Tidak mungkin. Kamu akan merasa, bagaimana saya melakukan ini? Kalau aku seperti ini, aku dari awal. Meninggalkan setelah selesai, seharusnya aku tidak pergi menginap denganmu dari awal. Nona ini. Muda bukan alasan, pria harus punya tanggung jawab sebagai pria. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya ada pertandingan sore ini. Saya pergi dulu. Hei kak, jangan buru-buru pergi. Kenapa tidak tinggal untuk melihat bayimu? Yang belum lahir ini, Wuze, kamu ini mau dihajar lagi kan? sakit. Jie, adikmu saja sudah mengakui identitas bayi di perutku. Kenapa kamu saja tidak mau mengakuinya? Bukan begitu. Hiwei, kamu benar lakukan ini? Wuzeye, sampai sekarang begini. Kamu masih mau melindungi kakakmu? Hei bukan, aku tadi sudah panggil dia kakak. Apa kamu tidak dengar? Kira aku Tulia? Sejak tahu aku hamil. Kamu selalu panggil dia kakak di depan mukaku. Kalian berdua saudara bersekongkol menipu aku. Sampai kapan kalian mau menipu aku? Ini tidak baik. Aku cuma mau bikin jebakan untuk menyalahkan dia. Aku benar-benar tidak mau menyakitimu. Aku hamil sebelum menikah, sudah membangun sekali. Sekarang, cuma mau ayah anak saya bertanggung jawab. Apa salah saya? Pria ini terlalu jahat ya, sudah tidur dengan gadis kecil. Malas mau bertanggung jawab. Iya betul, bagaimana bisa mahasiswa sekarang seperti ini? Iya betul. Nona adik kelas, bukan saya tidak mau bertanggung jawab. Hanya saja saat kamu cari orang yang bertanggung jawab, bisakah kamu lihat dengan jelas dulu? Kamu adalah ayah anak ini, kalau tidak minta tanggung jawab ke kamu, ke siapa lagi? Wingjie, sudah saat seperti ini. Kamu masih berdalih? Aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Aku juga tidak menyangka, aku akan dianggap sebagai orang seperti ini. Dulu aku sering dengar orang bilang, pria yang tampan itu paling tidak setia. Tapi aku tidak percaya, hari ini kamu benar-benar terlalu membuatku kecewa. Walaupun gaya pakaian metal, aku juga lebih rendah. Tapi saya benar-benar wanita loh. Kalau kamu ada masalah seperti ini, aku dari awal tidak harusnya mengantarkannya ke rumah sakit ketika dia pingsan karena nyeri haid. Adik kelas, kamu benar-benar salah paham, aku adalah... Sudahlah teman, aku tahu kamu masih muda, takut tanggung jawab. Tapi Hiwei ini perempuan, harga yang dia bayar jauh lebih besar dari kamu. Cuma bilang salah paham mau lepas tanggung jawab? Aku? Lihat dirimu sendiri, masih ada sifat laki-laki nggak sih? Iya juga ya, aku mana ada sifat laki-laki? Benar tuh, dia mana ada sifat laki-laki? Nggak tahu malu banget sih, dua saudara ini. Buat lepas tanggung jawab, sampai jenis kelamin aja nggak diakui. Dua saudara ini, sampahnya laki-laki. Udah, cepetan telepon orang tuamu biar dateng. Murid Hiwei, orang tua cerai, kondisi keluarga khusus. Urusan anak, mending orang tuamu dulu. Dipanggil buat diskusi bareng. Sayang, di dunia ini orang yang paling dekat sama aku cuma kamu. Kalau kamu nggak ngakuin aku sama bayi, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jangan panggil aku sayang. Aku tahu kamu marah, nggak ngapa-ngapain tapi hamil. Tapi aku janji, asal kamu ngakuin aku sama anak, nanti aku pasti nurut semua perkataanmu. Jangan ngomong sembarangan lagi, oke? Aku nggak tahan dengerin, kok bisa ada laki-laki seenaknya gini di dunia. Lihat antinya tuh, pasti bukan orang baik, bajingan. Rekam, hari ini aku harus bikin dia jadi topik di wall kampus, diadili sama seluruh mahasiswa. Gengs, ada yang ngerti nggak? Depan kantor Buliu. Ketemu bajingan hidup. Gengs, kasih roket dong. Aku bakal kampanye deket buat kalian. Dasar, rekam apaan sih? Ini tuh kakakku. Udah deh, jangan ngibul. Aku lihat kalian berdua, nggak ada yang baik. Sekarang bajingan udah berani banget ya. Sisters, kalau ketemu yang kayak gini harus hindari. Injil, gimana sih? Kok grup kampus penuh cacian buat kamu? Pergi sana semua, jangan rekam. Mau rekam, rekam aja si bajingan mati ini. Oke, mau fitnah ya? Siapa yang bisa tetap bersih dan bertahan sampai akhir? Hiwei, kamu bilang anak di perutmu itu punyaku. Ada buktinya? Coba tunjukin ke semua orang. Jangan-jangan nggak ada bukti sama sekali, cuma omong doang. Mau maksa aku jadi bapaknya ya? Kamu minta bukti? Malam itu di hotel. Masa kamu lupa semua? Hotel mana? Hotel apa? Nomor kamar berapa? Saya akan cekin. Nggak ada ya? Terus gimana kamu buktiin? Aku pernah koreksi sama kamu? Gimana buktiin? Anak di perutmu itu ada hubungan. Kekaitan logisnya bagaimana? Hal seperti ini, bagaimana mungkin aku mengatakannya? Bukankah anak adalah bukti terbaik? Saudara Wu, kamu ini agak ngotot ya? Hiwei seorang perempuan, hal pribadi seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan bukti konkret? Tidak bisa memberikan, artinya hanya berdasarkan omongannya saja. Bilang anak siapa? Lalu apakah hari ini aku bisa di sini? Menunjuk sembarang teman laki-laki yang hadir, bahkan menunjuk Anda. Nah, Kamu ngomong sembarangan. Guru bilang aku ngomong sembarangan. Tapi pernahkah Anda berpikir hanya berdasarkan kata-katanya saja? Tanpa bukti apapun, Anda malah memaksa aku bertanggung jawab padanya. Apakah ini adil bagiku? Kamu. Dia benar, tanpa bukti bagaimana membuktikannya? Iya, siapa tahu anak ini siapa punyanya. Nanti aku hitung denganmu. Kamu mau bukti? Baiklah. Ini kau yang memaksa. Jangan bilang aku tidak kasih muka. Ini tiket nonton bioskop yang kamu ajak aku. Ini struk makan yang kamu ajak aku. Dan ini adalah catatan pertama kita menginap bersama. Anak di perutku adalah hasil kali ketiga kita menginap. Aku demi kamu sampai malu tidak peduli. Kamu masih tidak mengakui.
Pantas saja setelah kali itu menyelamatkanmu. Kamu berkali-kali mengajakku keluar, kukira itu rasa terima kasih. Ternyata dari dulu sudah merencanakan aku jadi pelarian. Bukti sudah jelas, akui saja. Beberapa tiket dan struk asal-usulnya tidak jelas, ditambah bukti yang bisa dipalsukan dengan mudah, anggap aku bodoh. Tidak baik ya? Cowok ini sungguh menjijikan, tadi minta bukti. Sekarang dikasih bukti malah tidak mau mengakui. Ini jelas-jelas mau cuma-cuma. Sayang, bagaimana bisa kamu memfitnahku seperti ini? Aku tahu latar belakang keluarga kita berbeda jauh. Kamu selalu merasa aku tidak pantas untukmu. Tapi anak ini tidak bersalah. Hiwei seorang perempuan. Mungkinkah dia menggunakan kehormatannya dan nama baiknya untuk memfitnahmu? Awalnya kupikir kamu hanya masih muda, takut tanggung jawab. Tapi sekarang kelihatannya, kamu yang bermasalah karakternya. Sudah cukup belum? Sudah kubilang, ini kakakku. Dan dia bukan murid sekolah kita. Apakah kamu menilainya? Tidak bisa bedakan masalah, membalik fakta, murid seperti ini. Sekolah manapun tidak akan membiarkan, kasus ini sangat serius. Sudah sangat merusak reputasi sekolah, harus segera minta maaf kepada teman Hiwei. Dan bertanggung jawab sebagai seorang pria, tanggung jawab yang seharusnya. Kalau aku bilang tidak mau, Maka aku akan menghubungi pimpinan universitasmu, ditangani serius. Sampai dikeluarkan dari sekolah. Guru Liu, jangan marah. Ajia hanya sesaat bingung. Aku percaya dia pada dasarnya tidak jahat. Asal dia mau mengakui aku dan anak ini, aku tidak perlu dia minta maaf. Gadis ini terlalu bodoh. Salah pilih orang. Pria ini tidak mau bertobat, benar-benar brengsek. Kak, sekarang gimana? Apa aku telepon orang tua? mereka di luar negeri tidak bisa pulang cepat. Sekarang, langsung tunjukkan identitasku sebagai perempuan sudah tidak berguna. Mereka hanya akan menganggap ini alasan untuk lepas tanggung jawab. Kalau begitu, lebih baik perkaranya diperbesar. Teman-teman sekalian, netizen sekalian, kejadian seperti ini. Aku juga terkejut, bahkan bisa dibilang konyol. Tapi aku tahu apapun yang katakan sekarang, kalian tidak akan percaya. Lebih baik pakai cara yang lebih ilmiah dan langsung. Untuk membuktikan ketulusanku. Apa dia mau? Hiwei, karena kita tidak bisa saling meyakinkan. Maka kita ke rumah sakit saja, sekarang, segera. Di depan semua orang, lakukan tes DNA kehamilan. Biarkan sains yang memberitahu, apakah aku benar. Ayah dan bayi dalam kandunganmu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bukankah ini cara terbaik pembuktian? Siapa di antara kita yang bohong? Hiwei, kamu takut? Hanya orang yang menuduhku. Yang tahu betapa tidak bersalahnya aku. Teman Hiwei. Sekarang kamu jelaskan fakta di depan semua orang, minta maaf padaku. Aku masih bisa memaafkanmu. Baik, kalau begitu lakukan tes DNA. Dia ternyata setuju. Wu Yingjie, kalau hasil tes DNA keluar, membuktikan anak ini milikmu. Kamu harus bertanggung jawab penuh pada aku dan anak ini. Di depan semua orang, akui kesalahanmu. Ya. Sekarang kita ke lembaga forensik. Makan buah si malakama terbesar. Ini ternyata trending. Aku ikut langsung siaran. Teman Wu Yingjie, apakah kamu sekarang gugup? Kenapa kamu tidak mau percaya? Lemah dari mana? Apa yang salah tidak diselesaikan saat yang makanya kamu menolak anak ini begitu keras? Kamu malah pakai tes DNA yang bikin sakit hati. Untuk menyelesaikannya, nggak merasa keterlaluan? Kalau aku bilang aku cewek, percaya nggak? Teman Wu, jangan ngawur cuma buat lari dari tanggung jawab. Sampai nggak mau akui jenis kelamin sendiri. Karena kalian cuma percaya yang mau dipercaya. Ya tunggu hasilnya saja. Nona Hi, pendapatmu tentang kejadian ini. Sekarang kondisi tubuhmu gimana? Hasil tes keluar, sampel air ketuban dan darah janin. Probabilitas pelanggaran 99,99%. Mendukung Wu Yingjie sebagai ayah biologis janin. Apa? Ini beneran? Gak nyangka aku, seorang wanita, jadi bapak juga. Keajaiban medis beneran terjadi. Bajingan, sekarang nggak bisa ngomong lagi kan? Aku lihat dia mau cari alasan apa lagi. Kamu gila ya? Uang segituan berani ambil. Ilmu pengetahuan nggak bohong, hitam di atas putih jelas. Iya, teman Wu, tes DNA kan kamu yang minta. Aja, sekarang nggak bisa ngomong lagi kan? Kamu bilang mau tanggung jawab ke aku. Lepasin. Siapa yang kamu paksa moralin? Ini jelas. Hasil tesnya ada masalah. Teman, omongan harus dipertanggungjawabkan. Lembaga kami adalah yang paling terpercaya Sejing City. Hasil ini pasti benar. Dokter terpercaya ini, omongan dan laporanmu. Bisa kena hukum. Aku tanya sekali lagi. Kamu yakin laporan ini nggak ada masalah? Kamu yakin air ketuban Hiwei dan sampel darahku punya hubungan kekerabatan yang pasti? Wu Yingjie, laporan tes udah di depan mata, masih cari alasan apa? Masa tanggung jawab ke aku aja nggak mau? Malas debat sama kamu, tes ulang di tempat lain. Ajil, jangan gini, aku nggak mau aborsi. Jangan maksain aku. Sudah, bukti udah jelas, masih cari alasan. Berarti moralnya bermasalah. Langsung minta maaf ke teman Hiwei. Dan bahas langkah selanjutnya, atau aku hubungi sekolahmu. Betul. Keluar bagian. Kalian semua minggir. Sudah bilang, kakakku itu perempuan. Ini mustahil. Kedua kakak beradik ini lucu banget. Satu suka pura-pura bodoh. Satu lagi suka jadi perempuan. Iya, malah bilang laporan tes itu palsu. Menurutku, mereka berdua yang bohong. Wu Yingjie, kau pasti akan menikahiku. Rupanya semua ini rencana Hiwei. Dia cuma mau nempel padaku, percuma aku jelasin. Kalau begitu, aku yang tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Jelasin dong. Iya, jangan sampai kita baru dengar kau bilang tanggung jawab. Lalu setelah kita pergi, kau langsung ikat janji. Kak, ngomong apa sih?
Gimana caranya kau tanggung jawab? Terima kasih sudah menyadarkanku. Aku tahu salahku. Wei Wei, maafkan aku sebelumnya. Karena anak dalam kandunganmu adalah anakku. Mari kita menikah. Akhirnya kau sadar juga. Sudah kuduga. Kau tidak akan meninggalkan kami berdua. Kapan kita daftar nikah? Jangan buru-buru. Karena aku sudah janji padamu. Aku tidak akan ingkar. Hari ini sudah banyak kejadian. Kau lagi hamil, jangan terlalu capek. Aku antar kamu pulang dulu untuk istirahat. Tapi, Kenapa? Tidak percaya padaku? Kalau gitu, teman-teman yang hadir hari ini, anggap saja sebagai perantara kami. Aku undang kalian semua untuk ikut daftar nikah. Menyaksikan momen bahagia kami. Oke, aku juga ikut. aku juga. Aku juga. Aku juga. Sekarang kamu tenang kan? Hiwei, ini kau yang cari masalah. Jangan salahkan aku. Nah gitu dong. Sebagai laki-laki, harus bertanggung jawab. Menjalankan kewajiban sebagai pria. Teman-teman, Wei Wei masih hamil. Tidak boleh terlalu lelah. Aku antar dia pulang dulu. Nanti saat hari daftar nikah, akan kuberitahu kalian. Kamu gila ya? Dua perempuan gimana mau nikah? Justru karena tidak bisa nikah, jadi pada hari daftar nikah, kebenaran akan terungkap. Oh, ternyata begitu. Memang jagoan kamu. Nak, sudah kucarikan ayah untukmu. Aku pasti akan melahirkanmu. Hiwei, katakan, kenapa kau menjebakku? Ajie, apa yang kamu bicarakan? Jebakan apa yang kamu omongin? Kita berdua akan segera menikah. Kamu kan ayah dari anak yang ada di perutku. Bagaimana mungkin aku mau menjebakmu? Siapa ayah anak di perutmu? Kamu sendiri yang tahu. Aku tahu kamu sebagai cewek, hamil sebelum menikah itu tidak mudah. Makanya di depan semua orang, aku akui anak ini. Tapi bukan berarti aku mau jadi orang bodoh yang ditipu. Ngapain masih banyak omong sama dia? Duduk kamu di sana. Hiwei, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Siapa sebenarnya ayah anak ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah anak ini, tentu saja kamu dong. Sudah kubilang berkali-kali, aku ini perempuan. Sudahlah, waktu itu aku pingsan, kamu yang antar aku ke rumah sakit. Kamu cuma suka aku kan, makanya sengaja menunjukkan kebajikan di depanku. Kalian semua laki-laki, tidak ada yang baik-baik. Logika apa sih ini? Jadi aku bantu kamu malah salah? Terus setelah itu aku ajak kamu jalan. Kamu langsung setuju tanpa mikir lama. Itu tandanya kamu mau godain aku kan? Pikiran laki-laki itu kotor semua. Aku tahu betul. Lihat dengan jelas. Aku Winjie. Jenis kelamin, perempuan. Nggak perlu lihat juga aku tahu itu palsu. Kamu cuma mau lepas dari aku dan anakku. Apa saja kamu lakukan deh. Apa yang palsu? Ini KTP aku asli loh. Kenapa kamu tidak keluarin di depan meja waktu itu? Baru keluarin sekarang. Siapa yang percaya? Karena KTP aku dari dulu selalu di rumah. Winjie, kamu sudah di depan banyak. Orang bilang mau menikahi aku. Jangan ngomong hal yang tidak berguna lagi. Asal kita hidup bahagia, itu lebih penting dari apapun. Suamiku, Siapa yang suamimu? Jangan dari aku. tentu saja kamu. Kamu kan ayah dari anak yang ada di perutku. Benar-benar tidak bisa ditolong. Suamiku, aku agak capek mau istirahat. Aku tinggal di mana ya? Buang, antar dia ke kamar tamu. Nona, kesini ikut saya. Hiwei ini benar-benar bikin kesal. Menurutku besok kamu langsung saja akan nikah sama dia. Pukul mukanya di depan semua orang. Ini tidak perlu terburu-buru. Tidak buru-buru. Terus ngapain kamu bawa dia pulang? Jangan-jangan kamu benar-benar mau menanggung dia ya? Apa yang kamu omongin omong kosong itu? Aku selalu merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Maksudmu? Aku tinggalkan Hiwei di rumah. Dia terlalu banyak hal yang mencurigakan. Maksudnya? Anak di perutnya, sebenarnya milik siapa? Kenapa dia harus nempel terus sama aku? Hanya dengan mencari tahu semua ini, aku baru bisa membongkar kebohongannya. Buat dia nggak bisa melawan lagi. Memang kakakku. Pikirannya selalu matang. Kamu sekarang periksa latar belakang keluarga Hiwei. Siap. Kalau kamu nggak ikut? Aku mau coba lagi usik Hiwei. Lihat bisa dapat info apa dari mulutnya. Bagus, keluarga Wu memang kaya. Syarat kayak gini cukup buat aku melahirkan anak dengan selamat. Sayang, aku udah nemu orang kaya yang bodoh. Aku pasti akan melahirkan anak kita. Ngapain? Kok tegang banget? Nggak kok, aku lagi main HP. Aku kira kamu lagi hubungi ayah kandung anak itu. Suami, jangan bercanda kayak gitu. Anak di perutku ini anakmu. Kamu selalu bilang gini, aku dan anak bakal sedih. Aku kesini membahas hal serius. Aku mau nikah sama kamu, tapi... Suami, aku tahu kamu bakal tanggung jawab sama anakku. Tapi aku masih muda, nggak mau punya anak dulu. Asal kamu setuju gugurin anaknya, aku akan atur tunangan dulu. Nanti kalau hubungan kita udah stabil, langsung kita nikah. Ternyata segitu banyak omongmu, tetap nggak mau tanggung jawab. Aku kasih tahu, nggak mungkin, Wu Yingjie.
Kamu udah bilang mau nikah sama aku di depan banyak orang. Jangan coba-coba ingkar. Dan aku nggak akan gugurin anakku. Lupakan saja niatmu itu. Kayaknya anak ini beneran penting banget buat kamu ya. Winje, aku peringatin kamu. Kalau kamu berani berniat jahat sedikit pun ke anakku, aku akan terus ekspos kamu di depan media. Aku bikin kamu hancur. Oh, nanti siapa yang hancur? Belum tentu. Kayaknya Winje nggak cuma nggak mau tanggung jawab, tapi juga mau berbuat jahat ke anak di perutku. Aku nggak boleh biarin dia berhasil. Halo, media Jinlong? Ini Hiwei. Aku jadi korban KDRT Winje. Aku takut banget dipukul lagi, makanya aku panggil kalian semua. Tolong semua jangan emosi. Lagi pula dia kan ayah anakku. Bajingan yang mukulin cewek kayak gini patut mati. Tenang, kami pasti akan membongkar lawannya. Benar, kami sedang membela keadilan untukmu. Jangan takut, aku juga sudah tidak ada pilihan lain. Terima kasih. Benar-benar tidak menyangka. Winje ini, di depan kamera bicaranya manis sekali. Ternyata di belakang layar, dia adalah bajingan. Untung ada kalian. Hari ini aku merasa jauh lebih tenang. Selamat datang pulang, Nyonya muda. Wei Wei, selamat datang pulang. Apa yang terjadi ini? Ini semua hadiah yang kusiapkan untukmu. Kamu suka? Bukankah Hiwei bilang, Wu Yingjie melakukan KDRT padanya? Iya, betul. Katanya Wu Yingjie memaksanya untuk aborsi. Ini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Kenapa datang begitu banyak wartawan? Mereka adalah tamu yang kusuruh datang. Wah, bagus sekali. Momen bahagia seperti ini. Seharusnya ada yang berbagi. Kamu mengundang wartawan, itu sempurna sekali. Teman-teman wartawan, tolong rekam dengan baik. Momen bahagia kami ini, ya. Wu Yingjie ini sebenarnya sedang main apa? Kalian bawa masuk dulu. Ya? Kamu tadi malam masih memaksaku aborsi. Kejutan ini bukan untuk membujukku aborsi, kan? Bukan. Tadi malam aku berpikir sepanjang malam. Kamu benar. Ini adalah buah cinta kita, tentu harus disimpan. Hanya saja, kita harus menentukan status hubungan. Tanpa restu orang tua, mana bisa? Sungguh? Orang tuamu benar-benar setuju dengan kita? Orang tuaku sedang berbisnis di luar negeri, tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Jadi, aku sengaja mengundang orang tuamu datang. Untuk menunjukkan betapa aku serius padamu. Hiwei, apa begini cara aku dan ibumu mendidikmu? Ayah? Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan tak tahu malu sepertimu. Lihatlah anak perempuan yang kau lahirkan ini. Anak perempuan yang baik. Anak perempuanmu, dia juga anak perempuanmu. Walaupun kita sudah lama bercerai, tapi anak sialan ini berbuat hal seperti ini. Memalukan kita berdua. Dasar anak sialan. Kamu masih muda sekali. Belum lulus kuliah sudah hamil. Bagaimana nanti masa depanmu? Jangan ikut campur urusanku. Lagi pula kalian juga tidak pernah mengurusiku. Hei, bukan aku masak. Aku juga tidak mau mengganggu lama ini. Ini semua salahmu sendiri. Tidak pernah mengurusimu, walaupun kita sudah lama bercerai. Tapi selama ini, kamu tidak pernah kenal kepada saya. Ini namanya tidak mengurusmu? Sudah, jangan bertengkar lagi. Hiwei sudah cukup kasihan. Iya. Hamil sebelum nikah memang salahnya Hiwei. Tapi bukan salah dia sendiri. Apalagi, ayah anaknya kan sudah bilang mau bertanggung jawab. Iya, ayah ibu, anak di perutku ini anaknya Ahjie. Dia bilang akan bertanggung jawab padaku. Ibu, kamu ngapain? Ih, kamu hamilnya bukan? Anaknya Wingjie. Mau minta dia bertanggung jawab? Mimpi kali. Anak itu bukan anak Wingjie. Kalau begitu, Hiwei berbohong. Tunggu dulu. Ibu, ngomong apa sih? Aku ngomong sembarangan? Kamu sendiri yang tahu. Masa sih? Ibu kok bisa tahu anak itu bukan? Anak di perutku ini adalah anak Wingjie. Dia juga sudah mengakui anak ini. Kata-katamu harus hati-hati. Bukan aku yang mengakui. Aku terpaksa mengakui anak di perutmu. Sudah, jangan bicara. Kamu keterlaluan. Kalau anak ini benar-benar anaknya, dia bakal datang ke sini? Wingjie, ternyata kamu yang main-main. Kamu bilang apa pada orang tuaku? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Lalu, bagaimana kamu buktikan anak itu bukan anakmu? Dilihat sekilas, kamu tidak terlalu serius. Hah? Lihat, aku perempuan. Perempuan. Gue makanya buta, otaknya juga tidak pintar. Entah kenapa harus memfitnah aku. Asal hari ini kalian bisa membujuknya pergi, jangan biarkan dia berulah lagi. Selanjutnya, aku bisa tidak masalahkan. Kalau tidak, kalau sampai terbongkar nanti, kalian tunggu saja nama baik kalian hancur. Paman, katanya Anda guru terkenal di sini. Anda juga tidak mau nama baik rusak, kan? Hiwei, sama-sama perempuan. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Ayah, kamu ngapain? Mau bawa aku kemana? Aborsi. Apa? Aku tidak mau. Semuanya lihat, kan?
Wingjie itu bajingan. Tiduri aku, tidak mau bertanggung jawab, malah maksa aku aborsi. Kemari. Diam. Wingjie itu perempuan. Bagaimana mungkin dia bisa membuatmu hamil? Kamu masih belum malu? Apa maksudnya, ayah? Wingjie berbohong. Sebelumnya kami ke rumah sakit, tes DNA dilakukan di depan umum. Anak itu memang anak Wingjie. Dia bilang dirinya perempuan, cuma mau menghindar dari tanggung jawab. Dia menipu kalian. Wartawan juga ada di sana saat itu. Kalau tidak percaya, tes mereka. Iya, kami lihat sendiri. Hasil tesnya menunjukkan. Anak itu memang anak Wingjie. Benar, saya juga melihatnya. Tapi, dia menunjukkan KTP kepada kami. Pasti palsu. Keluarganya kan kaya. Membuat KTP palsu, mudah saja baginya. Dia cuma tidak mau bertanggung jawab, makanya dia mengarang. Kebohongan yang keterlaluan. Jangan sampai kalian tertipu. Ayah, ibu, saya sudah jelaskan panjang lebar, ada banyak saksi juga. Masih tidak percaya saya? Saya kan anak kandung kalian. Kalian malah percaya pada Pria asing yang pembohong ini. Bagaimana mungkin saya punya? orang tua seperti kalian? Terima kasih, semuanya. Kalau bukan karena kalian ada di sini hari ini, Saya pasti akan dijahati habis-habisan. bagaimana sih jadi orang tua? Tidak percaya anak sendiri. Malah percaya orang asing. Iya, lagi pula, Hiwei sudah hamil. Kalian tega sekali pada anak sendiri. Wingjie ini benar-benar brengsek. Menurut saya, ayah seperti ini lebih baik tidak usah ada. Walaupun aja punya banyak salah. Tapi dia kan ayah kandung anak ini. Saya dari kecil orang tua bercerai. Saya tidak mau anak saya. Sejak lahir sudah tidak punya ayah. Jangan pura-pura, Hiwei. Siapa ayah kandung anak ini? Kamu sendiri yang tahu. Kamu saya berani brengsek. Seperti kamu, tidak tahu malu. Dulu kamu bujuk saya untuk tidak pakai pengaman. Sekarang saya hamil. Kamu malah tidak bertanggung jawab. Saya salah apa sampai kamu hukum saya seperti ini? Malu. Sungguh malu. Wei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kok semua hal dibeberkan keluar? Ini salah Wingjie. Kenapa saya tidak boleh bicara? Saya mau semua orang tahu. Wingjie itu orang yang tidak bertanggung jawab. Pria brengsek. Benar-benar tidak bisa ditolong. Kamu mau apa? Hari ini aku gak peduli lagi. Ayo masuk ke dalam. Aku akan buka baju, biar kamu lihat aku ini laki-laki atau perempuan. Kalian semua dengar apa yang dikatakan Wingjie? Dia bilang mau bawa aku pulang untuk buka baju, padahal aku masih hamil. Kenapa dia bisa perlakukan aku seperti ini? Wingjie, kamu keterlaluan. Di depan banyak orang, kamu masih berani ngomong begitu. Hari ini kalau kamu berani apa-apa ke Hiwei, Kami pasti akan hancurkan reputasimu. Kamu ini laki-laki atau perempuan? Lalu anak di perutnya. Apakah itu anakmu? Kalian semua gila ya? Wuye, sini cubit aku. Aku benar-benar bukan lagi bermimpi kan? Aduh, kamu sengaja ya? Cubitnya sakit banget. Dosa apa yang sudah aku perbuat sampai terlibat hal begini? Kayak permen karet, nempel terus gak bisa lepas. Kakak, lihat deh keluarga mereka ini. Ngobrol apa sih? Pasti bagus. Hiwei, keluarga kalian ngobrol apa sih? Ada banyak wartawan di sini, bilang aja biar semua dengar. Wingjie, hari ini kamu harus kasih penjelasan ke anak kami. iya, hari ini harus tentukan tanggal pernikahan. Anakku hamil anakmu, jangan coba-coba mengelak. Bukan, paman dan tante, kalian ganti sikap terlalu cepat. Tadi mau ajak Hiwei aborsi. Sekarang malah izinkan anaknya lahir. Tadi kami tertipu sama kamu. Wei sudah jelaskan semuanya ke kami. Kamu cuma playboy, jangan coba-coba lari dari tanggung jawab. Walaupun aku gak tahu apa yang Hiwei bilang ke kalian. Tapi aku sarankan sebelum hal ini jadi besar. Cepat bawa Hiwei pergi. Kalau tidak, nanti kalian yang susah. Jangan ancam aku, dasar playboy. Kamu bikin anakku hamil, kamu harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kami laporkan kamu, kasih hukuman, masuk penjara. Betul, kalau kamu masuk penjara, hidupmu selesai. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Kalian memang satu keluarga. Keluarga hantu penyesat. Sayang, nikah sama aku aja. Setelah menikah, kita jalani hidup dengan baik, itu yang penting. Wingjie, Kamu pasti akan menikahiku. Jangan coba cakap aku. Kak, tenang aja. Aku sekarang hubungi papa mama, suruh mereka pulang. Memang harus hubungi papa mama. Telepon kasih tahu papa mama, aku mau bertunangan. Apa maksudmu? Ya seperti yang aku katakan. Kalau orang tua keluarga Hi tidak keberatan, aku akan bertunangan dulu dengan Hiwei. Setelah orang tua kami pulang dari luar negeri, baru kita menikah. Akhirnya kamu sadar. Paman, tante. Karena aku sudah memutuskan untuk menikahi Hiwei, aku tidak akan menyakitinya. Kita bertunangan dulu, baru menikah. Semua ada sisa dari seharusnya, aku tidak akan lewatkan satupun. Bagus. Hah? Akhirnya ada akhir yang bahagia. Tidak sia-sia kita menegurnya. Apalagi yang dilakukan kakakku ini? kamu tiba-tiba baik sekali padaku, aku jadi takut. Apa kamu sengaja membujukku di depan semua orang? Apa nanti setelah wartawan pergi, kamu akan mengingkari janji lagi? Kak, aku takut tertipu lagi. Bisakah kamu membantuku? Wingjie, Hiwei masih hamil. Tidak akan kamu main-main terus. Kali ini kamu harus memberikan komitmen yang nyata. Iya, betul. Tenang saja, kali ini aku pasti tidak akan mengingkari janji lagi. Dan proses persiapan pernikahan kami akan aku siarkan langsung sepenuhnya. Silakan ikuti terus liputannya, awasi tindakanku. Hiwei, bukankah kamu ingin memperbesar masalah? Aku penuhi keinginanmu.
Semakin tinggi kamu berdiri, saat kebenaran terungkap, jatuhnya akan semakin sakit. Yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Silakan lanjutkan acaranya, aku mau naik ke atas untuk istirahat. Kak, apa maksudmu sebenarnya? Nanti di rumahku beritahu. Terima kasih semuanya. Sungguh terima kasih. Kamilah yang harus berterima kasih telah memberi kami bahan berita yang bagus. Pasti trending topik milik kami. Kak, apa yang kamu pikirkan? Suka beritahu aku. Ini aneh sekali. Hari ini aku memanggil orang tua Hiwei. Sebenarnya ingin meminta mereka menasihati Hiwei. Kalau mereka bisa membujuk Hiwei pergi, aku bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Lagi pula dia masih gadis muda, hamil sebelum menikah juga tidak mudah. Kakak memang orang yang sangat baik hati. Pantasan Hiwei begitu obsesi padamu. Tapi aku tidak menyangka keluarga mereka tidak tahu malu seperti ini. Aku kasih mereka jalan keluar, malah mereka semakin menjadi-jadi. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi bersikap baik. Jadi cara, tidak bersikap baik New adalah bertunangan dulu dengannya. Lalu menikah? Hubungan kami sudah menjadi topik hangat di internet, reputasiku juga sudah hancur. Bahkan nanti kalau aku klarifikasi, pasti masih ada yang nggak tahu kebenarannya dan lihat aku pakai kacamata kuda. Jadi kenapa lu mau tunangan dan nikah sama dia? Bodoh, sekarang kita udah dapat hype tinggi banget. Pas hari daftar nikah, hype kita pasti makin gila. Nanti waktu gender asliku ketahuan, semua orang pasti langsung tahu. Semua ini ulah Hiwei. Terus rumor tentang lu juga otomatis hilang. Lu juga gak perlu jelasin sendiri, kan? Otak kecil lu akhirnya pinter juga sekali ini. Semua berkat ajaran kakak. Oh iya, aku udah suruh orang cari tahu siapa ayah anak Hiwei. Seharusnya gak lama lagi ketemu. Hiwei, apapun rencana busuk lu, aku gak bakal biarin lu berhasil. Makasih teman-teman media udah datang. Aku nurut aja sama orang tua. Pagi-pagi gini, mau ngapain lagi sih? Mama, Papa, Kalian ngapain sih? Baru jam 8 pagi. menantu baik, sekarang udah gak pagi lagi. Bukan? Kalian ribut-ribut pagi-pagi gini buat apa? Biarin orang tidur dong. Maaf ya Zeye, ganggu tidurmu. Salah orang tuaku. Ngotot persiapan nikah harus buru-buru. Kami kan udah pernah ngalamin, omongan kami itu pengalaman. Kalian anak muda harus dengerin kami. Ya Xiaowu, kan lu bilang semua adat pernikahan bakal dipenuhi. Yuk kita berangkat sekarang. Mau pergi kemana? Ya beli emas dong. Anakku nikah, wajib beli 5 perhiasan emas. Gengsi harus dijaga. Aja, orang tuaku cuma mau yang terbaik buatku. Hal kayak gini makin cepat diputusin makin bagus. Apalagi harga emas lagi gak stabil, makin cepat beli makin murah. Hiwei ini benar-benar cewek baik. Udah gini-gini masih mikirin ngiritin calon suami. Bener, dapet cewek kayak gini bener-bener hoki. Satu keluarga ini, perhitungannya sampai muncrat ke muka gue. Aduh, pagi-pagi udah live streaming, ngeblokir pintu. Ternyata cuma mau minta emas. Gengsi banget sih. Menurutku beli emas sekarang masih terlalu cepat. Maaf aja, mana pantas aku punya emas. Barang semahal itu. Aku tadi salah pikir. Aku bawa orang tuaku pergi. Emas barang mahal. Jangan maksa aja. Keluarga kita gak pantas. Mampu tinggal di rumah mewah, tapi gak mampu beli emas? Jangan-jangan cuma karena ceweknya hamil aja. Rasanya bisa mengendalikan orang ya? Perhitungan si brengsek ini terdengar sampai ke penonton di live streaming. Tidak, jangan bilang begitu. Aku yang tidak mau. Siapa yang menikah tidak beli perhiasan 5 jenis? Winjie, ini kan yang kamu janjikan sendiri dulu. Sekarang jangan-jangan mau ingkar janji? Winjie. Sekarang media siaran langsung sepanjang acara. Netizen semua sedang menonton. Jangan berpikir untuk tidak mengaku. Bukan cuma acting. Siapa yang tidak bisa? Apa yang kalian bicarakan? Beli perhiasan 5 jenis kan seharusnya? Aku ganti baju dulu, sekarang kita pergi beli perhiasan 5 jenis. Aja, kamu jangan memaksakan diri. Aku benar-benar tidak peduli dengan hal-hal duniawi ini. Wei, orang tuaku ada di luar negeri. Tidak bisa cepat kembali, tidak bisa menikah sekarang. Tapi perhiasan 5 jenis, rumah, mobil, satu pun tidak akan kurang. Pesta pertunangan juga akan diadakan besar-besaran. Benar? Tentu ini janjiku untukmu. Juga membuat kalian tenang. Baru seperti pria. Agi, kamu jaga rumah baik-baik. Aku ajak kakak ipar beli perhiasan 5 jenis. Cepat kembali. Apakah mental kakakku normal? Halo semua, aku Hiwei, ini tunanganku. Ayah anakku, hari ini kami memilih perhiasan 5 jenis. Aja, sebenarnya dengan niatmu ini, aku sudah sangat bahagia. Coba lihat kamu suka yang mana. Atau, suruh paman dan bibi pilihkan juga boleh. Urusan kalian berdua, bagaimana kami berani menentukan? Aja, lebih baik kamu yang pilih. Asal kamu yang pilih, aku suka semua. Hal-hal perempuan seperti ini, mana aku tahu.
Aku lihat rantai dan gelang ini semuanya sama. Pria memang suka pura-pura, bilang tidak tahu. Sebenarnya di hati sangat licik, iya. Perempuan mana berani pilih yang besar, takut dibilang matre. Hanya bisa minta yang kecil, jangan bilang begitu suamiku. Dia baik dan dermawan padaku, bukan seperti yang kalian bilang. Pria licik. Ia menantu saya ini, tulus sekali. Bicaranya enak didengar, tapi lihatlah pria itu. Berdiri begitu jauh, takut disuruh bayar. Sayang jangan dengarkan mereka, kalau tidak mau beli kita pergi saja. Lagi pula aku juga tidak mau, aku ikut kamu. Beberapa orang ini kompak sekali, kerja samanya bagus. Cita bunga putih polos Hiwei juga cukup bagus. Dasar cewek bodoh ini, pasti bakal ditipu sama cowok ini sampai habis. Cowok ini diam aja, nggak mungkin beneran mau pergi kan? Siapa bilang kita nggak mampu beli? Bak Toko, yang ini, sama yang itu juga. Keluarin semua buat gue. Ngapain bangga cuma ngeluarin, yang penting beli dong. Sekarang gue mau buktiin buat suami gue, bikin muka kalian merah. Jie, kamu nggak mikir gue boros banget ya? Kalau dia nggak bayar, dia cuma cowok pelit licik, netizen pasti hujat dia. Tapi kalau dia bayar, semua emas ini jadi milik gue. Pokoknya untung terus. Wu Yingjie, gue lihat kamu pilih yang mana. Mau bikin gue susah ya? Bodoh, ngapain mikirin uang segitu, gesek aja kartunya. Ya ampun Jie, gue cuma emosi sama mereka. Jangan beli ya, menantu yang baik. Kami percayain anak kami ke kamu, tenang aja. Maaf ya Jie. Salah gue semua, bikin kamu keluar duit. Seneng banget bisa ngeluarin duit buat kamu. Cuma emasnya agak terlalu mahal sih. Kita bawa juga nggak gampang. Kita juga ada layanan antar kok. Bisa dikirim khusus ke rumah bapak ibu. Wah bagus banget. Wei, 5 perhiasan emas udah dipilih. Ayo kita pilih gaun pengantinnya. Oke. Udah dapat perhiasan bagus, harus cocokin sama baju yang bagus juga. Ini apaan sih? Iya nih, kan udah janji acara tunangan bakal dirayain besar-besaran. Pakai baju seadanya gini, netizen yang lihat aja kasihan. Keluarin gaun terbaik dan termahal di toko kalian. Buat calon istri gue coba. Jie, kamu nggak usah dengerin omongan orang tua gue. Mereka cuma suka gengsi doang. Bisa bertunangan sama kamu. Gue udah puas banget. Mau pakai apa aja. Gue tetap merasa bahagia. Ini harta karun toko kami. Ini aja. Gesek kartunya. Oke. Orang kaya banget kayak gini, harus gue ikat mati-matian. Masa iya kamu beneran keluar duit segitu buat keluarga ini? Otak kamu isinya bubur ya? Ngapain kamu mukulin gue? Hah, mall itu kan usaha keluarga kita. Selama gue nggak ngomong, nggak ada yang bakal ngirim barangnya. Soal uangnya, dia cuma pindah dari tangan kiri ke kanan doang. Keluarga Wu ini kaya banget ya. Bener-bener gue datang ke tempat yang tepat. Emas-emas yang tadi itu, harganya pasti ratusan juta ya. Oh iya, besok pas beli rumah juga jangan kendor. Jangan terlalu jelas, nanti netizen curiga. Santai aja, kita tahu batasnya. Wah, rame banget ya kantor penjualan ini. Jie, kemarin aku baca komentar netizen. Mereka pengen lihat langsung kebahagiaan kita. Jadi aku undang beberapa orang, gak apa-apa kan? Tentu gak apa-apa, selamat datang semuanya. Semoga hari ini beli rumah, kamu bisa bayar dengan lega. Lihat dulu, kamu suka yang mana? Aku? Beli rumah kan urusan besar. Anak-anak gimana bisa putusin sendiri? Mending aku yang pilihkan buat kalian. Iya, kita lebih berpengalaman. Oke. Ya yang satu ini deh. Wah, selera Anda bagus. Ini unit terbaik kami. Ini juga bagus, lantai 2. Lantai emas, kebetulan Anda pilih. Jadi yang mana yang mau diambil? Semuanya. Wah, nafsu besar juga. Mama papa, jangan keterlaluan. 2 unit terbaik ini, harganya pasti puluhan miliar. Bocah, kamu kan nikah jauh, kita khawatir. Kalau mau jenguk kamu, butuh tempat tinggal. Lagi pula nanti anakmu besar juga butuh rumah. Mending sekalian beli, lebih gampang. Kayaknya Wu Yingjie belum tentu setuju deh. Lihat wajahnya udah pucat. Jie, walau orang tuaku bilang, ini demi aku, tapi kamu jangan dipaksa. Gak beli juga gak apa-apa kok. Om tante udah bilang gitu, aku juga gak bisa di depan netizen. Membuat malu. Beli, sekarang juga tanda tangan. Baik, silakan ke sini. Ini kontrak beli rumah. Ternyata undang netizen berguna juga. Kayaknya Wu Yingjie ini. Benar-benar takut gosip, jadi bisa aku kendalikan. Tunggu, ada apa? Wei, kamu gak suka rumahnya? Apaan sih? Cepet duduk.
Dengerin aku aja beli yang ini. Xiao Wu. Cepetan tanda tangan. Aku cuma dengerin Wei Wei. Kalau Wei Wei ada yang nggak puas, aku nggak akan tanda tangan. Pasti dia pasti lihat siaran langsung. Dia tahu aku mau nikah sama orang lain, dia gak rela. Jadi dia datang cari aku. Kamu anak durhaka. Kamu ngapain? Cepat suruh Xiao Wu tanda tangan. Jangan-jangan dia berubah pikiran, mau mengakui aku dan anaknya? Kalau begitu, aku rela tinggalkan segalanya, untuk bersamanya. Tante, jangan desak dia. Mungkin Wei Wei kirain. Lihat, dia hampir nangis. Wei Wei, rumah ini bagus loh. Kamu cepat suruh Xiao Wu tanda tangan. Aku agak gak enak badan. Aku ke toilet dulu. Keren banget, Kak. Kamu ngapain? Hiwei ini kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Rumah itu memang mau aku beli. Soalnya aku beli tunai, cuma pakai namaku. Rumah atas namaku, kapan belinya sama aja. Tadi aku lihat ada orang lari lewat. Hiwei tiba-tiba berubah muka. Jangan-jangan dia kejar orang itu. Keluar. Kamu nggak bilang dari tadi. Mungkin itu ayah kandung si anak. Pasti ada masalah. Coba kita lihat. Jangan pergi. Tunggu. Aku tahu itu kamu. Kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Kenapa kamu nggak berani hadapi aku? Kakakku benar, ternyata memang ada masalah. Jadi kamu nyalahin aku? Nyalahin aku nikah sama orang lain? Tapi semua ini demi anak kita. Kamu orang yang paling aku cintai di dunia ini. Asal kamu mau kembali, aku rela tinggalkan segalanya, ikut kamu. Xienan. Xienan pasti punya alasan lain. Aku pasti akan lindungi anak kita. Beri dia masa depan yang cerah. Aku dan anak pasti nunggu kamu. Kalian kok datang? Kamu lama nggak balik, aku khawatir, jadi naik lihat. Tadi ada apa? Kok kamu nangis? Gak apa-apa. Aku cuma capek, mau pulang istirahat. Rumah belum dapet, tinggal tanda tangan lagi. Pulang apaan? Iya, Wei Wei, tahan dulu. Tunggu Xiao Wu beli rumahnya. Pak, jangan desak aku lagi. Aku beneran capek. Pulang istirahat dulu. Wei Wei. Hiwei lihat apa ya? Sampai rumah aja nggak mau. Kenapa aku sukanya bantu orang sih? Malah nyelamatin orang yang nggak tahu balas budi. Tapi hari ini Hiwei lihat apa ya? Kok jadi beda banget sih? Masa iya beneran? Ayah anak Hiwei. Kak, Nyapa sih? Kaget gue. gue dapat barang bagus. Si brengsek itu pengecut banget. Larinya kenceng banget, gue gak bisa nangkep. Tapi gue sempat foto. Jangan-jangan ini beneran ayahnya anak Hiwei? Pastilah. Kan lo lihat Hiwei nangis sedih banget. Lihat punggungnya. Santai aja. Gue udah suruh orang ngintai dia. Ini pasti titik balik besar. Bagus. Otak kecil lo akhirnya pintar juga. Gue mau tidur. Coba pergi. Hamba mohon diri. Waduh, ibu nelpon video. Terus, angkat aja. Winjie. Kemari lo. Gue kok gak tahu anak gue mau tunangan. Itu juga sama cewek. Bu, ini salah paham. Kalau bukan karena kita gak sengaja lihat siaran langsung. Sampai kapan lo mau bohongin kita? Sebenarnya gimana sih ceritanya? Ceritanya gini. Terus gue dijadiin kambing hitam. Gue juga bener-bener mentok. Baru pakai cara ini. Gak masuk akal. Bu, Pak, jangan marahin kakak deh. Dia juga susah. Uze, enak lo bilang gitu. Kejadian kayak gini. Harusnya lo langsung kasih tahu kita dong. Gak ada perintah kakak. Gue berani apa? Jia, lo mau gimana sih akhirnya? Sekarang nama baik gue udah jelek. Gue sama Hiwei gak ada salah apa-apa. Dia bukan cuma balas budi jahat. Tapi terus-terusan ngerjain gue. Gue bakal bikin dia rasain akibatnya sendiri. Gimana kalau kita balik ke Indonesia sekarang buat bantu lo? Iya, Bu sekarang balik, habisin Hiwei. Sama keluarganya itu. Jangan. Satu-satunya yang perlu kalian lakuin. Ya jangan balik dulu. Iya bu, Pak, percaya aja sama kakak. Tunggu aja pertunjukannya. Wah, bagus juga. Tempat tunangannya mewah. Keluarga Wu emang tajir rupanya. Hiwei ini jago juga cari orang. Nempel sama anak orang kaya. Nanti si Mati itu masuk. Bikin anak kita ikut numpang enak. Si Mati itu harus keluar duit buat beli mobil, rumah, sama kawin anak kita. Iya dong. Teman-teman, acara pertunangan yang ditunggu-tunggu semua orang sedang disiarkan langsung. Sekarang, banyak netizen juga diundang untuk menyaksikan. Momen yang sangat dinanti-nantikan ini. Aku nggak nyangka kamu beneran ngadain upacara pertunangan sebesar ini. Makasih ya, Jie. Sekarang aku umumkan, upacara pertunangan dimulai sekarang.
paman, tante. Mulai sekarang, aku bakal ikut Wewe manggil kalian ayah dan ibu. Tunggu dulu, aku nggak bisa serahkan anak perempuanku ke kamu kayak gini. Ayah, ngapain sih? Acara pertunangan ini memang bagus. Tapi adat yang harusnya ada nggak boleh kurang. Maksud kamu apa? Apa masih ada adat yang belum aku penuhi? Kamu yang bilang, pura-pura nggak tahu apa. Mas kawin mana? Nggak ada mas kawin, aku nggak bakal kawinkan anakku kamu. Sebenarnya, kami berdua udah pisah. Ini aja, kamu kasih kami masing-masing 500 ribuan. Kayaknya Anda salah, acara pertunangan hari ini. Aku nggak kasih sekali apapun. Maksud kamu apa? Siapa sih yang nggak kasih mas kawin? Teman-teman, iya kan? Iya, bener banget. Masing-masing 500 ribu yuan, totalnya 1 juta yuan. Keluarga Hi ini minta berlebihan banget ya. Keluarga Wu itu kan kaya. Mas kawin 1 juta yuan ini. Buat mereka MAH receh aja. Cuma, kayaknya Wing Jie nggak ada niat beneran. Mau gratis aja. Jie, kamu beneran pikir karena aku hamilin anak kamu? Kamu bisa ngatur aku? Jadi, nggak mau kasih mas kawin sama sekali, ya? Kamu mau gratis aja, beli yang besar dapat yang kecil gratis. Aku aja belum minta lebih. Iya. Tenang, semua tenang. Bukan itu maksudku, paman, kakak. Mas kawin itu urusan adat yang harus dinikahin orang tua. Ngapain aku yang kasih? Tapi orang tuamu aja nggak muncul di upacara pertunangan. Apa masih ada masalah sama aku? Mereka lagi sibuk banget. Aku juga tahu kamu kesel. Jadi, terima unit rumah ini sebagai hadiah dari diriku. Gimana? Iya, mertua lagi sibuk cari duit, acara kecil kayak pertunangan nggak usah dateng juga gak apa-apa. Iya, cari duit yang penting. Xiao Wu ada niat, kami juga tenang. Jadi, kalian setuju aku dan Hiwei bertunangan? Setuju, pasti setuju. Selanjutnya, silakan calon pengantin bertukar tanda mata pertunangan. Kak, orangnya di bawah. Pertunjukan bagusnya bakal dimulai. Hiwei, kamu ini. Xienan, akhirnya kamu datang cari aku. Aku tahu kamu masih punya perasaan untukku. Siapa kamu? Justru aku yang mau bertanya, aku mau ke toilet. Kenapa kamu tiba-tiba kemarin dan pada aku? Terus menangis teriak-teriak, apakah aku kenal kamu? Maaf, salah orang. Hiwei. Apa yang kamu lakukan? Kita lagi proses pertunangan. Apa kamu gila? Apa hubungan kamu dengan pria itu? Apa? Tidak ada hubungan. Aku tidak kenal dia. Kak, ternyata omonganmu benar. Pria itu kemarin, dia adalah ayah dari anak Wei. Xiao Wu, tentang anak Hiwei ini. Hari ini cuma salah lihat orang, itu cuma salah paham kok. Salah paham? Kamu kira aku buta ya? Hiwei, kamu berani-beraninya bikin saya kebiruan di depan semua orang. Xiao Wu, kenapa kamu marah besar begini? Hari ini cuma salah paham kok. Hiwei, cepat jelaskan sama Xiao Wu. Wing Jie, memang benar aku salah lihat orang. Teman-teman media, teman-teman netizen sekalian. Keadaan barusan kan semua sudah lihat sendiri. Hiwei di depan banyak orang. Berpegangan tangan dengan pria asing. Apa aturannya itu? Aku Wing Jie pernah bilang. Aku akan bertanggung jawab sama Hiwei. Tapi aku juga tidak mau jadi orang bodoh yang ditipu. Memang ini kesalahan Hiwei. Dia terlalu kelewatan. Iya, mana ada orang di acara pertunangan masih berdekatan dengan pria lain. Kalau itu istri aku, sudah aku tinggalkan dari lama. Bukan, tidak seperti itu. Hiwei, pria barusan tadi. Apakah itu mantan pacarmu? Bukan. Aku tidak kenal pria itu. Bukan mantan pacar, berarti wajahnya mirip sama mantan pacarmu dong? Kalau enggak, kenapa kamu segitunya? Bukan aku. Hiwei, sekarang kamu juga rasakan bagaimana rasanya. Tak bisa membela diri kan? Adik benar. Sebelum keadaannya jelas. Aku tidak akan mau bertunangan denganmu. Aku tidak mau jadi kebiruan. Apalagi aku tidak punya hobi ngurus anak orang lain. Soal ini aku dukung Wing Jie. Kalau jadi pria mana bisa tahan hal begini? Betul sekali, kami setuju tangguhkan pertunangan. Setuju. Properti yang pernah aku berikan ke kamu semua, aku akan tarik kembali. Sama emas dan gaun yang pernah aku belikan untukmu. Semuanya akan aku ambil kembali. Kamu bilang cepat. Kalau kamu merusak rencana, nanti aku yang bersihin kamu. Aja, soal ini kamu benar-benar salah sangka. Aku benar-benar tidak punya kekasih gelap. Tadi begitu karena orang itu. Mirip sekali dengan sepupuku yang lama tidak ketemu. Terus aja ngibul. Aku benar-benar tidak bohong, Aja. Sepupuku ini tumbuh besar bareng aku. Sejak aku masuk kuliah, kami lama tidak bertemu. Kupikir dia sengaja datang untuk acara tunanganku, menyaksikan kebahagiaanku. Makanya aku agak semangat. Kalau tidak percaya, tanya saja orang tuaku, mereka bisa jadi saksi. Iya. Aku tadi pikir kok orang itu kayak kenal. Ternyata sepupu Hiwei. Mereka dari kecil main bareng, akrab banget. Benar sepupu, sungguh, Aja. Mana mungkin aku berbuat hal yang menyakitimu? Apalagi tes DNA, sudah lama kami lakukan. Anak dalam kandunganku ini, kalau bukan punyamu, siapa lagi? Betul, Xiao Wu. Kita keluarga. Nanti setelah menikah, ketemu sepupunya, baru kamu tahu. Hari ini cuma salah paham. Aku takut banget ngurusin anak orang. Gimana kalau begini, Hiwei? Kalau kamu berani bersumpah di depan semua media dan netizen bahwa anakmu ini punyaku. Acara tunangan hari ini lanjut. Dia bisa bersumpah. Cepat, jelasin ke semua orang. Aku, Hiwei, bersumpah di depan semua netizen dan media bahwa anak dalam kandunganku pasti anak Wing Jie. Hiwei, sumpah yang kamu ucapkan sekarang akan berbalik padamu nanti. Hebat juga kamu, Aji ya. Sekarang video sumpah Hiwei sudah trending. Begitu jenis kelaminnya ketahuan, netizen pasti mengutuknya habis-habisan. Itu akibat perbuatannya sendiri. Aku sudah kasih dia banyak kesempatan.
Tapi dia tetap tidak sadar. Ngomong-ngomong, soal Xianan itu. Sudah dulu, Sudah. Kalau kamu mau ketemu, bisa dibawa ke sini kapan saja. cuma ketemu gitu aja, terlalu mudah buat mereka. Jangan gegabah dulu. Aku sudah punya rencana. Oke. Lalu kita mau apa selanjutnya? Diam saja. Tunggu. Ada apa? Kalian saya? Xiao Wu, lihat, Wei sudah lama bertunangan. Soal pernikahan ini, Kami baru saja bertunangan, dan orang tua saya belum pulang. Pernikahan tidak perlu terburu-buru. Jia, sudah 2 minggu berlalu. Kapan kita menikah? Tunggu orang tua saya pulang dulu. Mereka sibuk. Tunggu sebentar lagi. Xiao Wu tidak bisa menunggu lagi. Kalau tunggu terus, perut Wei akan besar. Kalau perut besar pakai gaun pengantin jelek, mending cepat-cepat. Tidak apa-apa, bisa tunggu anak lahir dulu baru menikah. Lihat, di internet banyak yang bilang anak ini bukan milikku. Nanti aku dan anak akan tes DNA. Biar mulut mereka diam. Tidak bisa, kalau tunggu anak lahir baru susah. Aku harus secepatnya menikahi Wu Yingjie. Xiao Wu, ayo, ikut kami. Mau kemana? oh, hari ini ulang tahun Hiwei, ayo kita makan di luar. Rayakan ulang tahun Hiwei. Kenapa tidak kasih tahu aku? Sekarang tahu juga tidak terlambat, Jia. Aku senang bisa rayakan ulang tahun bersamamu. Ayo, kita makan sambil ngobrol. Hari ini harus bikin Wu Yingjie setuju menikah. Cepat duduk, ini enak. Bagaimana kalau aku pesan ruang VIP saja? Makan keluarga biasa, tidak perlu ruang VIP. Iya, ramai-ramai lebih seru. Pelayan. Xiao Wu, kapan orang tua kamu pulang? Pernikahanmu dan Wei Wei tidak bisa ditunda lagi. Mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Apa orang tua kamu tidak setuju kita menikah? Makanya ditunda? Aku mau beri kamu anak. Tapi aku juga tidak mau menikah dalam keadaan hamil. Iya, jangan bikin Wewe susah. Mereka akhirnya mau gali kubur sendiri. Kamu yang mau punya anak. Apa hubungannya denganku? Wu Yingjie, kamu ngomong apa sih? Sungguh tidak punya hati nurani. Bagaimana bisa aku dapat menantu seperti kamu? Ini bukan pasangan yang viral di media sosial itu? Ada apa? Ternyata mereka belum menikah. Pria ini benar-benar brengsek. Menurutku, kamu sengaja menunda-nunda pernikahan. Kalian sudah bertunangan, jangan perlakukan keluarga kami seperti mainan. Jie, salahku di mana? Aku hamil, tidak minta apa-apa, hanya ikut kamu. Kenapa kamu terus-terusan mempermainkanku? Hari ini aku akan tegaskan di sini. Kalian harus segera menikah secepatnya. Iya, setidaknya tentukan tanggal yang pasti. Benar itu, kamu terus menunda dia. Apa hebatnya menunda gadis muda? Bertanggung jawab dan menikahlah, kamu brengsek. Sudah diam, menikah ya menikah. Aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Bagus bicaranya. Kita tidak perlu nunggu orang tua saya. Kita besok langsung pergi ke kantor catatan sipil untuk daftar menikah. Kamu beneran bicara itu? Jangan ngecoh orang lagi ya. Aku serius, silakan semua orang datang ke kantor catatan sipil untuk menyaksikan. Aku juga akan undang media untuk siaran langsung. Wei Wei, kita menikah. Oke, Hiwei, ini permintaan kalian sendiri. Ajil, aku undang beberapa teman wartawan. Datang untuk menyaksikan kebahagiaan kita. Kamu tidak keberatan banyak orang. Membawa Omi untuk nikah Yingjie sebelumnya. Tidak dia. Kesempatan untuk mundur di menit terakhir. Tentu tidak keberatan, aku juga undang media siaran langsung. Hari ini adalah hari besar kita. Tentu semakin banyak orang semakin bagus. Nomor 13 silakan ke konter untuk daftar pernikahan. Ajil, giliran kita. Ayo pergi. Apakah kedua pihak mau menikah secara sukarela? Iya. Ini tidak seharusnya. Ada apa ya? Apakah ada masalah? Wu Yingjie, apakah KTP ini kamu sendiri? Iya. Maaf Pak Bu, untuk kasus kalian tidak bisa proses pendaftaran pernikahan. Kenapa? Katakan saja apa masalahnya. Kenapa kami tidak boleh menikah? Menurut kami, promosi pun harus ada batasnya. Kami tidak promosi. Kami benar-benar ingin menikah, Nyonya Hiwei. Berdasarkan undang-undang dan kebijakan negara kita yang berlaku, pasangan sesama jenis tidak bisa memiliki hubungan pernikahan yang diakui hukum. Jadi kalian berdua tidak bisa menikah, karena pasangan sesama jenis. Wu Yingjie, kamu benar-benar perempuan? Dia itu perempuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Wu Yingjie adalah perempuan? Pasti kalian salah, database kan? Terhubung dengan jaringan nasional negara, apa mungkin jenis kelamin salah? Nona muda jangan lawan lagi, pasangan sesama jenis tidak bisa menikah. Masih banyak orang menunggu di belakang. Hiwei, ini sebenarnya apa yang terjadi? Iya kan? Kamu bilang Wu Yingjie meninggalkan MU setelah bermain cinta dan membuat kamu hamil. Nggak mau tanggung jawab? Apa kamu cuma bohong aja? Mau pakai kita buat tekan Wu Yingjie? Maksa dia nerima. Mana mungkin? Apa benar Wu Yingjie itu cewek? Kalau gitu, gue udah tamat banget. Hiwei, udah berapa kali gue bilangin. Gue itu cewek, tapi kamu nggak percaya. Nah, sekarang,
Seluruh internet udah tahu gue cewek. Akhirnya gender gue jelas juga. Cepetan pergi. Orangnya kebanyakan. Malu-maluin banget. Anggap aja nggak punya anak perempuan. Apa yang terjadi hari ini? Nggak ada hubungannya sama kita. Ayo pergi. Jangan direkam. Salah. Kamu yang bikin gue hamil. Gimana mungkin cewek bisa bikin perutmu gede? Wu Yingjie nggak mungkin cewek. Pasti dia nyogok petugas. Mereka udah komplotan. Kalian berdua komplot mau ngerjain gue. Wu Yingjie, dasar brengsek. Mainin perasaan gue, bikin gue hamil sebelum nikah. Sekarang malah nggak mau tanggung jawab. Demi lepas dari gue, rela dianggap cewek, bahkan manfaatin keramaian. Buat muter balikin fakta, bikin gue dihina seantero internet. Dasar kamu kejam banget. Gue kira udah ketahuan di depan umum, kamu bakal ngaku. Ternyata mulutmu emang keras banget. Nak, jangan asal ngomong. Di sini ada. Peraturan jelas nggak boleh terima suap. Aku sama kalian berdua. Baru ketemu pertama kali. Gimana aku bisa komplot duluan? Siapa yang tahu? Keluarga bukan tajir. Nyogok satu petugas kecil MAH gampang banget. Dia bilangnya juga masuk akal sih. Siapa sih yang bohong di antara mereka berdua? Kamu fitnah? Kalau masih ngaco gini, kita lapor polisi aja biar jelas. Setuju. Soalnya urusannya udah. Sampai sejauh ini, database negara nggak percaya. Gimana sama polisi? Jangan lapor polisi. Kita selesaikan sekarang juga. Wu Yingjie, kamu bilang kamu cewek, tapi adikmu manggil kamu kakak laki-laki. Ini semua orang di sekolah tahu. Ditambah lagi, aku sebagai pacarmu bisa buktiin kamu itu cowok. Terus kamu, selain petugas yang disogok ini, siapa lagi saksi yang kamu punya? Kita saksi-saksinya. Pak Sao, San, kok kalian dateng? Ya, adikmu kita sih. Dia tahu Hiwei nggak bakal ngaku. Jadi dia panggil semua orang buat kamu. Kita lagi sibuk proyek kampus, jadi nggak sempat lihat berita. Baru tahu waktu adikmu datang ke kampus cari kita, baru kita tahu kamu lagi. Hadapin hal kacau gini. Begitu dapat kabar, kita langsung ajak Pak Zhao, kita dukung kamu. Mereka siapa? Sepertinya dekat dengan Wu Yingjie. Hubungan mereka cukup baik. Wu Yingjie, kita akan menikah. Ngapain bawa cewek-cewek sebanyak ini? Siapa mereka? Selingkuhan kamu? Hiwei, kamu tuli? Mereka baru aja bilang. Mereka adalah saksi saya. Saya guru teman sekelas Wu Yingjie. Keduanya adalah teman sekamar Wu. Teman sekamar, betul, dari semester 1. Kita tinggal sekamar. Hiwei, kami belum pernah lihat hal segila ini. Kalau mau cari penerima, cari yang laki-laki dong. Xiao Jie tinggal dan makan bersama kami 4 tahun. Kami gak tahu dia ternyata punya tongkat. Hahaha. Gak mungkin. Ini pasti orang bayaran. Mereka semua bohong. Semuanya berbohong. Pokoknya, kamu yakin saya laki-laki? Hanya karena gaya rambut saya? Tapi siapa bilang cewek gak boleh potong rambut pendek? Apalagi kami punya ini. Apa ini? Lihat kan? Wu Yingjie memang perempuan. Hiwei ternyata benar-benar bohong. Gimana, Hiwei? Sekarang nggak bisa bicara. Hiwei, kamu tahu gak? Mencemarkan nama baik orang lain dan menghasut netizen. Sudah melanggar hak reputasi Wu Yingjie. Ini ilegal. Saya akan laporkan ke bagian akademik sekolah kami dan sekolahmu. Kamu harus bertanggung jawab. Selesai semuanya. Ternyata Wu Yingjie memang perempuan. Apa yang harus kulakukan? Banyak orang di sini. Kalau aku mengaku, aku gak bisa hidup lagi. Gak boleh mengaku. Wu Ze bilang, kalau Wu Yingjie memang perempuan. Kenapa kamu panggil dia, Kak? Banyak yang dengar. Jangan coba-coba mengelak. Aku juga sering panggil kakakku, Kak, di depanmu. Kenapa kamu gak ingat? Itu cuma bercanda. Sudah lama banget kejadiannya. Itu cuma gurauan. Gurauan? Biarkan saya yang jelaskan. Jangan, Kak. Jangan bilang. Sudah begini, harus diungkap. Kalau gak, Hiwei gak akan kapok. Kakak. Ze memanggilku kakak karena tahun lalu. Di pameran klub anime, aku pakai pakaian pria. Sementara Ze pakai pakaian wanita. Apa? Kakak, tolong jangan lanjutkan. Aku jadi malu bertemu orang nanti. Sudah begini, masa lalu memalukan sudah terungkap. Adik kedua dan ketiga, aku ingat kalian waktu itu. Sepertinya sempat foto dan rekam video. Tentu, kecantikan adik Ze kita harus disimpan dengan baik. Kebetulan saat itu, rambutku dipotong pendek. Jadi iseng bertukar penampilan gender dengan Z. Sejak itu, bukan cuma Z yang panggil aku kakak. Kadang aku juga panggil dia adik perempuan. Hancur, reputasiku rusak total. Anak muda zaman sekarang tidak mungkin, mana mungkin. Wu Ze juga panggil. Kau begitu banyak kali, kakak, di depanku. Kalau ini cuma gurauan, mungkin berlangsung selama ini? Ini semua gara-gara kau. Karena aku? Teman Hiwei, hari pertama ketemu kau tanya-tanya padaku.
Tanya harga jam tangan kakakku, lalu tanya dia masih single. Kau pikir orang lain bodoh? Kau pikir aku tak tahu? Kau mau nempel sama kakakku yang anak orang kaya. Waktu itu kukira kau mau ngejar kakakku, sengaja bilang begitu. Cuma bercanda. Siapa sangka tujuanmu bukan cinta, tapi menjerat. Akibat hari ini, kau yang undang sendiri. Aku masih punya bukti. Membuktikan Winjie itu sebenarnya laki-laki. Mau cari masalah apa lagi? Kalau kau bohong, mengakulah, minta maaf sekarang belum terlambat. Betul kan? Perkataan petugas catatan sipil tak kau percaya. Perkataan teman-teman dan guru juga tak kau percaya. Sekarang adik kandungnya sendiri sudah bicara, tetap tak percaya. Sebenarnya mau apa kau? Masih belum paham? Dia bilang, keluarga Wu itu kaya raya. Ayah anak di kandungannya kabur. Mau cari anak orang kaya buat hidup parasit. Benar-benar parasit. Memalukan kaum wanita. Jangan direkam, stop rekamannya. Sudah Hiwei, masih belum mengakui kesalahan? Mengingat kita pernah sekelas, dan kau sedang hamil. Kalau kau mengaku dan minta maaf sekarang, aku bisa maafkan. Kebodohan yang kau lakukan. Dengar? Kalau masih keras kepala, jangan salahkan kakakku tega. Aku tak salah, ngapain minta maaf? Sudah kubilang aku punya bukti. Kamu masih punya bukti apa? Setahun lalu, Winjie melecehkan seksual teman sekelas perempuan. Lalu ada yang menulis surat laporan anonim. Ini cukup bukti dia itu laki-laki. Surat laporan itu buktinya. Kamu fitnah? Surat laporan pelecehan seksual apa? Kami sekamar saja nggak tahu. Pasti kamu yang karang. Itu sekolah yang melindungi dia. Keluarga punya kuasa, kasusnya diredam. Kalau nggak mau ketahuan, jangan lakukan. Semua surat laporan Wu Yingjie di sekolah. Ada arsipnya di bagian administrasi. Ayo kita periksa catatan laporannya. Nggak usah periksa. Surat laporannya memang ada. Pelecehan? Dia nggak mungkin orang kayak gitu. Berani juga kamu. Masih berani ngaku? Dengar semua, kan? Orang ini main-main sama perasaanku, sudah kebiasaan. Dulu lecehin teman cewek, sok kaya. Tekan pelapor, redam kasus. Sekarang main trik lama lagi. Menyuap banyak orang buat menjerumuskanku. Wu Yingjie sendiri udah ngaku. Berarti beneran, dong? Beneran laki-laki ya, berani juga lakuin hal kayak gitu. Harus diekspos, biar semua tahu. Wajah aslinya. Kasihan aku polos, dibujuk rayu manisnya. Sampai tertipu. Kalau bukan karena kasih anakku keluarga utuh. Kira aku mau nikah sama kamu? Kayak itu hebat? Udah selesai aktingnya? Aku udah kayak gini, kamu masih sindir-sindir. Kamu gak punya hati berani. Hiwei, aku cuma bilang surat laporannya beneran, nggak bilang. Isi surat laporannya beneran. Maksudmu apa? Waktu itu, cuma sedikit yang tahu kasus ini. Karena pimpinan sekolah tahu aku perempuan. Jadi pas terima surat laporan pelecehan seksual itu. Cuma dianggap lelucon. Cuma kamu yang dari luar sekolah ini. Nggak tahu gender asliku. Jadi baru sebodoh itu. Bikin surat laporan pelecehan palsu buat laporin aku. Aku nggak ngerti omonganmu. Nggak paham. Atau nggak berani ngaku. Kamu dari dulu mau fitnah aku, tapi favorit nasiku di sekolah. Lumayan bagus. Kalau asal tuduh aku main perasaan. Menutup ada saya. Makanya kamu sakit. Surat laporannya, tuduh aku pelecehan seksual. Meski saat itu tak ada yang percaya, tapi sampai sekarang. Kau masih bisa menudingku dengan tuduhan palsu. Apa kata-kataku benar, Hiwei? Hiwei, harus diakui, selain salah sasaran. Dan tak tahu jenis kelaminku, kau memang sangat licik. Kalau aku benar-benar pria, mungkin aku sudah menyerah. Ini semua cuma dugaanmu, kau tak punya bukti. Kau pikir cuma kau yang bisa merencanakan segalanya lebih dulu? Apa? Surat laporan yang kau maksud ini, kan? Ini suratnya. Teman Hiwei. Mau kukatakan apa? Ini surat laporan anonim. Kalau bukan kau yang menulisnya, mana mungkin langsung mengenalinya? Urusanku. Aku tak sengaja melihatnya di kantor akademik, tidak boleh? Winjie, surat laporan ini adalah bukti nyata. Semua yang kau katakan sebelumnya, hanya dugaanmu saja. Kau tak punya bukti. Bukti? Biarkan polisi yang memberikannya padamu. Polisi? Sudah kubilang, merusak nama baik adalah pelanggaran hukum. Tentu saja aku yang melapor. Hiwei. Kau kenal dia? Tidak, aku belum pernah bertemu dengannya. Ini adalah Liang dari pusat tes DNA. Dia yang sebelumnya. Tes DNA anak berhubungan dengan aku. Dengan yakin mengatakan, aku adalah ayahnya. Tapi sekarang semua tahu. Aku perempuan, mana mungkin jadi ayahnya? Ternyata, tes DNA ini juga ada yang main-main. Kenapa hati orang ini begitu jahat? Benar-benar rencana yang saling terkait. Hiwei, apa pendapatmu? Sudah kubilang aku tak kenal dia. Apa yang mau kau katakan? Kau bilang aku menyuap orang untuk membuat bukti palsu. Tapi yang benar-benar menyuap staf adalah kau. Jujurlah, mengaku dapat keringanan. Nona Wu, Pak Polisi. Aku benar-benar sadar salah, aku hanya sesaat tak waras. Jangan menangis, banyak orang di sini, cepat jelaskan semuanya. Aku terima 30.000 dari Hiwei, membantunya memalsukan tes DNA dengan Nona Wu. Astaga, tidak mungkin. Kau bohong. Aku belum pernah bertemu denganmu, kau bohong. Hiwei, aku sudah ditangkap, sekarang kau malah tidak mengaku? Pak Polisi, aku benar-benar sadar salah. Aku hanya salah waras. Saat itu, wanita Hiwei bilang padaku, Nona Wu adalah pacarnya, tapi keluarga Nona Wu tidak setuju dengan dia. Mereka berencana laporan tes DNA untuk memastikan, akhirnya mereka harus menunggu proses laporan resmi keluar. Jadi aku buatkan lebih awal. Mana aku tahu, dia mau fitnah Nona Wu. Diam. Oh iya, di rekening bankku masih ada catatan transfer dari Hiwei. Bukti lengkap. Aku benar-benar ditipu. Hiwei,
polisi masih di sini. Ini bukan tempatmu mengamuk. Kamu kan hamil, ngapain segitu hebohnya? Gak baik buat bayi juga. Aku benar-benar ditipu, Pak Polisi. Tolong beri keringanan hukuman ya. Hiwei, masih mau ngomong apa lagi? Surat laporan itu bagaimana jelasinnya? Sudah kubilang, buktinya. Biar polisi yang kasih tahu kamu. Surat laporan ini kami langsung dapat setelah Nona Wu lapor polisi. Dari perbandingan tulisan tangan, kami pastikan surat ini ditulis oleh Nona Hiwei sendiri. Hancur sudah. Rantainya lengkap. Untung yang ini perempuan. Kalau enggak, benar-benar tamat. Hiwei ini kejam banget ya. Di depan kamera pura-pura lemah lembut. Rupanya cuma mau manfaatin kita. Hiwei, kamu benar-benar mengecewakan guru. Injie bahkan pernah bantu kamu, malah kamu jebak dia. Mirip cerita petani dan ular, Tuan Dongkuo dan serigala. Haujian dan nenek tua. Kak, salahku bercanda manggil kamu kakak, sampai timbul masalah begini. Bukan salahmu. Ada orang yang niatnya nggak baik. Cuma mau lihat apa yang mereka pengen lihat. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Wu Yingjie, semuanya salah kamu. Aku nggak percaya kamu perempuan. Aku mau lihat sendiri. Kamu laki atau perempuan? Gila. Lepasin. Wewe, kamu ngapain? Kak, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu gila ya? Mau mukul orang juga? Iya, Wewe tenang dong. Jangan mukul. Ada apa ini? Kok polisi datang? Bajingan, kemana aja lo? Kok baru datang sekarang? Kenapa pas denger aku hamil, lo langsung hilang? Lo tahu nggak aku nyariin lo susah payah banget? Aku kira aku nggak bakal ketemu lo lagi. Dua sejoli malang ini. Akhirnya ketemu juga. Aku, Wewe, jangan nangis dulu. Cepat cerita ini gimana? Ini apa sih kejadiannya? Apalagi kejadiannya? Lo tahu nggak pacar lo? Udah ngapain aja? Lo juga nggak tanggung jawab. Berani bikin nggak berani ngaku. Pacar lo lebih aneh lagi. Nangkepin cewek, Nona Wu. Ngotot bilang dia bapaknya anak, cari playboy kayak buat jadi bapak tiri. Gila kali. Sampai palsuin tes DNA. Apa? Wewe, ini gimana sih? Bukannya lo dulu tunangan sama playboy kayak di hotel? Sekarang kok? Aku udah tahu. Itu hari itu lo, kan? Jelas-jelas lo datang hari itu. Kenapa lo nggak cari aku? Lo tahu nggak? Aku nungguin lo terus. Aku lihat kalian udah tunangan. Aku kira kalian saling cinta beneran. Jadi aku pikir, mending aku jangan ganggu kalian. Apa saling cinta? Anan, di dalam hati aku, cuma ada lo doang. Aku tunangan sama Winja. Itu dipaksa semua. Sejak lo hilang, perutku ini makin gede. Aku takut. Karena takut boleh sembarangan fitnah orang? Karena takut boleh mati-matian nempelin aku di tiang air? Maksa aku nikahin lo? Aku kan nggak tahu lo cewek. Hiwei, omongan lo itu salah. Untung aja si Jie kita ini cewek, kalau cowok. Dengan semua trik lo ini, udah hancur reputasinya. Sudah, Hiwei, pacar lo juga udah muncul. Perkara ini aku bakal lapor ke sekolah, bakal ditindak tegas. Nona Wu, kalau Anda butuh, kepolisian kami juga bakal proses. Tanggung jawab hukum Nona Hiwei. Jangan. Winje aku udah minta maaf. Kok lo masih aja nggak mau lepas? Hiwei, ini semua konsekuensi perbuatan lo sendiri. Lo harus bayar konsekuensi atas yang lo perbuat. Kamu jangan. Winje, aku beneran tahu salah, aku minta maaf sama lo, ya? Dulu aku nggak seharusnya terus salah paham sama lo. Aku nggak seharusnya fitnah lo. Tahu salah? Lo cuma takut. Kalau aku hari ini nggak bongkar semua tipu daya lo di depan banyak orang. Apakah kamu masih punya sedikit rasa bersalah padaku? Kamu tidak akan, jadi jangan minta maaf dariku. Karena kamu tidak pantas. Anan, katakan sesuatu. Kalau benar-benar dituntut, aku mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah, bahkan bisa ditahan. Apa yang mau aku katakan? Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Sudah datang, kalau tidak membelaku, buat apa kamu datang? Kalian mau apa? Kamu kenal Hiwei? Kenal. Nanti datang ke tempat ini, kalau tidak, konsekuensinya kamu tahu. Aku tidak mungkin benar-benar melihat anakku memanggil orang lain ayah. Lagi pula, apa yang perlu aku katakan? Bukan aku yang menyuruhmu memfitnah dia. Kamu, laki besar, apa kamu punya tanggung jawab? Saat kita bersama, sumpah setia, bilang akan mencintaiku seumur hidup. Begitu aku hamil, kamu langsung menghilang, telepon tidak bisa dihubungi, kuliah juga tidak pergi. Kamu tahu betapa sakitnya aku. Kalau bukan karena kamu menghilang, mana mungkin aku jadi bingung dan tersesat. Apa maksudmu? Menyalahkan aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku cuma wanita lemah. Kuliah saja belum lulus, bagaimana menghidupi anak? Kamu menghilang, aku harus bagaimana? Aku hanya bisa cari orang untuk diandalkan. Kamu gila ya? Kalau tidak sanggup menghidupi anak, ya gugurin saja. Jujur ku beritahu, hari ini aku datang saja sudah bagus. Kamu belum lulus kuliah, aku juga belum lulus. Tidak sanggup menghidupi, aku juga tidak mau jadi ayah terlalu cepat. Kamu, Wewe, Benar-benar pertunjukan yang memalukan. Kakak, ayo pergi. Semua yang terjadi hari ini. Orang-orang ini pasti sudah merekamnya. Mungkin akan cepat tersebar di internet. Hiwei akan dapat ganjaran yang setimpal. Kekacauan ini
Biarkan dia sendiri yang urus. Kalian datang untuk apa? Kami datang untuk minta maaf. Masalah sebelumnya, Nona Wu, itu semua kesalahan Hiwei. Kamu orang besar, jangan dihiraukan. Maaf, Ada apa, Kak? Wah, ternyata kalian. Hari ini mau apa? Mau suruh aku nikahi anak perempuan kalian lagi? Tidak, kali ini kami datang untuk minta maaf. Kami juga harus menanggung bekerja sama kami. Unggah video klarifikasi yang dulu cuma main-main. Main-main? Kalian masih berani bilang itu? Dulu waktu kakakku dibully online, kenapa kalian diam saja? Bilangnya cuma main-main, sekarang opini publik merugikan kalian. Sekarang bilang main-main, mana ada yang sana itu? Tuan Wu, sekarang seluruh negeri tahu soal ini. Lauhi di sekolah juga setiap hari dihina. Kasihanilah kami, orang baik hati, maafkanlah kami. Maafkan kalian? Dulu kalian pernah mikir buat maafin aku? Lagian dulu aku udah kasih kesempatan. Kalian sendiri yang gak hargai. Kalau dulu kalian nurut nasihatku, bawa Hiwei pergi sebelum masalah membesar. Masalahnya gak bakal sampai kayak gini. Barusan kami ditipu sama kamu memang brengsek. Jangan coba-coba lari dari tanggung jawab. Meski aku gak tahu Hiwei bilang apa ke kalian. Tapi aku nasihatin sebelum masalah membesar. Cepat bawa Hiwei pergi. Nanti kalian bakal susah sendiri. Jangan ancam aku, kamu bikin anakku hamil. Kamu harus tanggung jawab. Nggak, kami lapor polisi. Jerat kamu pasal pemerkosaan, masuk penjara. Sekarang masalah ini ramai banget. Seluruh negeri tahu. Aku juga gak bisa apa-apa. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Cuma aku penasaran, dulu Hiwei bilang apa kalian sampai bisa bikin kalian ubah pikiran secepat itu. Pak, keluarga Wu ini tajir banget. Aku susah payah baru bisa deketin mereka. Tolong jangan ganggu. Asal aku sukses nikah sama dia, berarti aku masuk keluarga kaya. Nanti hidup kalian bakal enak. Beneran? Ya beneran dong. Aku udah nanya-nanya, jam tangannya aja ratusan juta. Gitu ternyata. Ujung-ujungnya, keserakahan kalian sendiri yang rusak kalian. Bisa sampai kayak gini, itu salah kalian sendiri. Jadi, video klarifikasi nggak akan aku upload. Kamu kejam banget. Ngerusak hidupku belum cukup? Aku ngerusak hidupmu? Otakmu nggak bermasalah apa? Hiwei, kamu ngomong apa sih? Lagi-lagi salah kakakku? Iya kamu. Di depan banyak media. Dan banyak orang, kamu buka aibku. Bikin aku dibully sejagat. Sekarang tiap masuk sekolah, dihina dan dicemooh. Itu video kantor catatan sipil. Juga nyebar di mana-mana. Gimana aku mau sekolah? Semua ini gara-gara kamu, Wu Yingjie. Kalau aku nggak salah ingat, media-media itu kan Nonahi. Kamu yang datang sendiri, kan? Karena kamu ini di depan media. Memikirkan aku ya, anak. Kamu bisa berbuat gitu. Kenapa aku tak bisa? Hanya ikut arus saja. Semua itu gara-gara kamu. Ini akibat perbuatan sendiri, pantas. Kalau ini caramu minta maaf, jangan buang waktuku. Silakan pergi. Wei, jangan nakal. Sudah saatnya apa? Orang tuanya sudah kirim surat kuasa hukum ke rumah. Mengapa kamu malah menyakiti mereka? Alah, mereka ini sama sekali. Tidak tahu tentang terus. Mereka tahu. Orang tua mau Indonesia akan untuk mereka secara hukum. Tidak orang tua, menghapuskan mereka. Semudah menginjak semut. Makanya mereka mau. Oh, Dan mereka mungkin sebenarnya tidak takut dibully online. Tapi takut orang tua balas dendam. oh begitu. Itu memang masuk akal. Aku tidak. Wei, dasar kamu. Kamu mau menghancurkan keluarga kita. Aku nggak mau. Semua ini salah Wu Yingjie. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Wei, kita sudah sepakat. Kamu keluar dari sekolah. Minta maaf pada Nona Wu, lalu kita rawat kehamilan di rumah. Aku nggak mau. Aku sudah sedemikian sengsara. Wu Yingjie, seberapa marah pun harusnya puas, kan? Mengapa aku, seorang ibu hamil, harus merendah minta maaf padanya? Kayak itu hebat, ya? Kayak hebat atau tidak, aku tak tahu. Yang aku tahu, orang yang membalas budi dengan kejahatan, memfitnah, pasti tidak akan berakhir baik. Kamu mengutuk aku? Cuma omong saja. Sudah panik? Wu Yingjie, jangan sombong. Aku pasti akan hidup bahagia. Sudah keluar sekolah, mau hidup sebahagia apa lagi? Meski keluar sekolah, aku akan menikah dengan Anan. Nanti mengurus suami dan anak, hidup rukun. Hidup akan sangat bahagia. Tidak sepertimu, tidak laki tidak perempuan. Nanti pasti tidak ada laki-laki yang mau. Kamulah yang tidak akan berakhir baik. Kamu ketawa apa? Rupanya di hatimu, tidak ada laki-laki yang mau. Berarti tidak berakhir baik. Wanita, apapun yang dikerjakan, akhirnya harus menikah. Menikah adalah kelahiran kedua. Kamu, dengan potongan rambut begini, berpenampilan tidak laki tidak perempuan, nanti pasti tidak ada yang mau. Kamu tidak akan bahagia seumur hidup. Kalau begitu, kenapa sekarang? Kalian sekeluargalah yang minta maaf padaku. Bukan aku yang minta maaf padamu. Itu karena kau mengandalkan kekayaan keluarga. Bagus kata-katamu. Aku tulus berharap hidupmu yang kuliah dan hamil duluan bisa bahagia. Sedangkan nasib sialku yang rajin belajar dan kaya raya. Biarlah aku gantikanmu menanggung penderitaan. Kau mengejekku. Jangan banyak bicara. Aku tidak mengejek, aku tulus mendoakanmu. Bisa menikah dan membesarkan anak dengan baik. Tapi kayaknya, keinginan itu pun sulit terwujud. Apa maksudmu? Maksudku, entah pernikahanmu ini bisa terlaksana atau tidak. Betul kan, Xie? Kau malah mengutukku. Ini bukan kutukan, ini sudah jelas. Dari raut wajahnya saja sudah bisa ditebak. Dia tidak rela. Xienan, katakan sesuatu. Apa yang mau kukatakan? Katakan kau pasti akan menikah denganku. Katakan kau tidak merasa terpaksa. Aku. Xienan,
Apa maksudmu bicara terbata-bata? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Bukannya sebelum datang sudah janji dan jamin? Begitu pulang langsung adakan pernikahan, urus surat nikah. Lalu hidup rukun? Orang tuamu kenapa? Cepat katakan. Wei, ini bukan salahku, ini orang tuaku. Mereka selalu merasa soalmu hamil duluan ini. Tidak menjaga diri. Makanya selalu. Aku hamil duluan, bisakah aku hamil sendirian? Aku tidak menjaga diri saat kau lakukan itu dulu. Kenapa kau tidak bilang aku tidak menjaga diri? Menyalahkanku kenapa? Itu kata orang tuaku. Bukan kataku, dan aku sedang menjelaskan kepadamu. Kalau begitu cepat katakan, jangan seperti Pras Odo. Orang tuaku memang sudah tidak suka dengan hal ini. Ditambah lagi kau memfitnah Nona Wu, jadi... Keluarga Wu itu kaya sekali, dia berani macam-macam. Wanita seperti itu. Dia pengacau keluarga, kalau dinikahkan, keluarga Xie. Masa depan akan damai? Lagi pula, dia sudah kuliah. Pendidikan cuma SMA, anakku itu sarjana. Hamil gendut, mau masuk keluarga Xie? Mimpi. Aku juga sangat sulit. Xienan, kamu masih punya muka nggak? Aku keluar sekolah, aku fitnah Winja, siapa yang bikin aku kayak gini? Semuanya karena kamu. Nggak nyangka kamu ternyata sampah banget. Bikin aku hamil terus kabur, sekarang malah jijikin aku. Aku gak jijikin, itu kata orang tuaku. Bukan kata aku. Beneran nih? Kayaknya Xienan pakai mulut orang tua. Buat ngomongin isi hatinya sendiri. Hiwei, makanya pernikahan buat laki-laki. Cuma pelabuhan sementara. Kalau diri sendiri aja nggak bisa diandelin. Orang lain nggak bakal hargain dia. Xienan. Bukannya kamu bilang udah bisa bikin orang tuamu setuju? Bisa nikah? Sekarang maksudmu apa? Aku udah bilang, aku udah bujuk mereka. Mereka bilang kita bisa nikah sekarang. Cuma ada syarat kecil. Syarat apa? Cepetan bilang. Wei, bisa nggak periksa USG dulu? Periksa kehamilan? Udah diperiksa semua, normal kok. Bukan periksa kehamilan, USG. Kita bisa lihat jenis kelaminnya lebih awal. Jenis kelamin? Kalau anak laki-laki, kita nikah. Kamu juga tahu, aku anak tunggal. Cucu pertama nggak bisa ditolak dong. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan. Wei, kamu gugurin aja. Apa katamu? Aku bilang Wei, kalau perempuan. Kamu gugurin dulu. Kita juga nggak perlu putus. Soal anak, kita masih muda. Masih ada kesempatan nanti kan? Kamu pukul aku? Bangsat. Wei, aku ngomong baik-baik sama kamu. Kok malah mau mukulin orang? Xienan, meski aku dari dulu nggak suka Hiwei, tapi tamparannya beneran tepat. Gila, kupikir kabur waktu pacar hamil. Udah cukup mencut, kukira kamu balik. Berubah jadi lebih baik, ternyata sisa-sisa feodal. Enggak, kata orang tuaku juga bener kok. Kalau anak laki-laki, bisa nerusin keturunan. Kalau perempuan, aku belum mau jadi ayah gini. Ini anak kita, buah cinta kita. Buah cinta apa? Belum lahir cuma segumpal daging busuk. Xienan, laki atau perempuan, aku akan lahirkan. Bilang ke orang tuamu, jangan mimpi. Jangan keterlaluan, ini sudah konsesi terbesar keluargaku. Kamu pikir kamu layak buat aku? Apa katamu? Aku bilang, kamu pikir kamu layak buat aku? Xienan, dari segi keluarga, wajah, prestasi, aku tak kalah darimu. Lagi pula, kamu yang duluan ngejar aku. Situasi beda sekarang. Wei, coba kamu pikir. Meski kita tak menikah, kau putus, aku masih bisa pacar. Kamu beda, hamil, reputasi rusak, siapa mau terima? Bahkan kalau aborsi, kamu tak akan temukan yang lebih baik dariku. Kamu sudah keluar sekolah, cuma lulusan SMA. Kalau tak setuju, orang tuaku sudah atur kencan buatku. Mereka kondisinya jauh lebih baik. Bajingan, dasar bajingan. Wah, bener-bener pria sampah sepanjang masa. Begini hari ini. Pria ini benar-benar. Mbak, jangan-jangan kamu masih kasihan sama Hiwei? Dia yang celakain kamu. Cuma aku nggak tahu. Hiwei cerminan berapa banyak wanita. Berjuang demi cinta, penuh semangat. Tapi akhirnya hati sendiri. Wei, aku gak mau nikah sama mereka. Aku masih mau nikah sama kamu. Kamu juga lumayan kok, lagian. Nggak harus aborsi, siapa tahu anak laki-laki. Meski perempuan, aku akan lahirkan dia. Wei, jangan keras kepala. Lahirin perempuan emang gak ada gunanya. Apa katamu? Bener kok, lahirin perempuan emang gak berguna. Sekolah, kerja, ujung-ujungnya buat orang lain. Lihat dirimu sendiri. Harusnya kamu paham. Habisin banyak uang buat pendidikan. Masuk universitas top, tapi akhirnya hamil dan keluar. Harus nikah sama orang lain. Wanita apapun kerjaannya, ujung-ujungnya harus nikah. Nikah itu reinkarnasi kedua. Rambut model gini. Dandan gak jelas, pasti gak ada yang mau. Kamu gak akan bahagia seumur hidup. Ngapain ketawa? Aku hanya merasa pisau yang tidak jatuh di tubuh sendiri. Kamu tidak akan merasa sakit. Ucapanmu yang menyerang aku, akhirnya jatuh di tubuhmu sendiri. Wingjie, lihat aku sekarang seperti ini. Kamu sangat bangga, ya? Aku tidak bangga, aku hanya merasa sedih. Apa katamu? Kamu pikir aku membencimu karena kamu menyakitiku? Bukan. Tidak sepenuhnya. Hiwei, aku membencimu. Karena terlalu banyak cewek sepertimu, yang otaknya cuma pria dan anak. Yang putus sekolah demi menikah. Biasanya aku tidak bisa hidupnya. Aku selalu kalian tidak berjuang, pergi karena kalian tidak berhukum. Kamu memakiku tidak manusia, tidak hantu, tidak disukai pria. Tapi siapa yang menentukan wanita harus seperti apa? Siapa yang menentukan wanita harus berambut panjang? Siapa yang menentukan wanita harus menikah dan punya anak? Siapa yang menentukan wanita harus punya pria? Baru bisa menghidupi anak? Hiwei, aku membencimu karena kamu, meski sudah sekolah dan kuliah, tetap hidup di dunia bodohmu sendiri. Akhirnya menemukan pria yang sama bodohnya. Menyakiti dirimu sendiri. Jangan bilang lagi, jangan. Aku bisa terlalu banyak.
Ini urusan rumah tanggamu. Pulang dan ributlah di sana. Ngomong apa sih, Wei Wei? Sudah putuskan belum? Kalau sudah, sore ini kita USG. Kalau perempuan, gugurin. Jangan ditunda. Aku lawan kamu. Jangan pukul. Aku bilang jangan pukul. Aku kasih muka ya. Sudah lama tidak suka sama kamu. Lepas. Cepat lepas. Darah Wei Wei. Aku tidak sengaja. Cepat panggil ambulans. Cepat telepon 120. Orang tua pesawatnya mendarat, mungkin cepat kembali. Kembali. Kenapa kamu heboh? Oh ya, Hiwei ini, dia keguguran. Karena didorong Xianan tadi? Betul. Hiwei Sang cari ayah untuk anaknya, tapi anaknya malah mati di tangan ayah kandungnya sendiri. Ku dengar, Hiwei sudah putus asa sama dia. Kedua keluarga mereka sudah berantem. Orang tua Hiwei sewa pengacara terbaik. Akan laporkan Xianan untuk penganiayaan. Sebab akibat, akhir hidup setiap orang adalah pilihan masing-masing. Kakak ini bicaranya makin filosofis aja. Aku aja jadi nggak ngerti. Udah dah, kita pergi jemput ortu.